Di gurun bernama Mojave, California, seorang pemandu muda bernama Ben melarikan diri dari seorang pengejar misterius. Namun, semua itu hanyalah mimpi, dan ia pun terbangun disebabkan mimpi tersebut. Tak lama kemudian, Ben menghampiri pacarnya bernama Lena, yang saat itu akan segera pergi meninggalkan Ben. Dikarenakan ia mendapat beasiswa di sebuah universitas di kota lain. Lena mencoba meyakinkan Ben untuk ikut bersamanya, namun Ben menolak tinggal di kota bersama Lena karena pekerjaannya sebagai pemandu berburu, karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan turun-temurun dari kakek serta orang tuanya, dan Ben pun tidak tega harus meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Lena pergi, Ben pun memberikan sebuah hadiah kepadanya, yaitu sebuah revolver sebagai bentuk kenang-kenangan bahwa ia pernah belajar berburu dan menembak bersama Ben. Dan Lena pun pergi dari tempat itu. Tak lama setelah Lena pergi, Ben pun mendapat telepon dari sheriff bernama Joe dan mengabarkan ada pekerjaan untuknya pagi itu untuk memandu seseorang yang ingin berburu. Dan Ben pun segera menuju kantor sheriff. Sheriff? Is it? Karena Ben adalah salah satu pelacak dan pemandu terbaik di wilayah itu, sheriff pun memperkenalkannya pada John Maddox, seorang pengusaha kaya raya yang ingin berburu domba tanduk besar. Namun Ben merasa sedikit agak aneh karena musim berburu belum dimulai. Ditambah lagi saat Ben meminta surat-surat kelengkapan berburunya. Namun sheriff meyakinkan bahwa John telah mengurus semua dokumen serta surat izin untuk berburu. Only one in America. Ketika berada di luar, John memamerkan jeep mewahnya kepada Ben. Lalu Ben meminta John untuk memperlihatkan senapan yang akan digunakan oleh John nantinya. Lalu John memperlihatkan senapan impornya, Steyr Scout 308 buatan Austria, yang mana Ben belum pernah melihat senapan berburu yang seperti itu, karena umumnya sebagian besar penduduk di sana menggunakan senapan berjenis Winchester ataupun Remington untuk berburu. Setelah memeriksa kelengkapan berburu John, akhirnya mereka pun melakukan perjalanan ke gurun tempat tujuan berburu mereka. Selama di perjalanan, John mencoba mengajak Ben ngobrol, yang mana saat itu Ben sedang melihat foto pacarnya yang ia simpan di dompetnya Ben. Lalu John mengatakan bahwa Ben beruntung mendapatkan Lena, karena ia mau tinggal bersama Ben di tempat yang seperti ini. Ben pun mengatakan bahwa pagi tadi Lena barusan meninggalkan tempat ini untuk menempuh pendidikan di kota lain, karena ia mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah. Tak lama setelah itu, John pun menerima sebuah telepon, walaupun Ben mengatakan bahwa di tempat itu tidak mempunyai sinyal untuk menerima panggilan telepon. Namun John mengatakan bahwa ponselnya menggunakan jaringan satelit, sehingga di mana saja ia berada, ia dapat menelpon ataupun menerima panggilan dari ponselnya itu. Berkat telepon satelitnya, ia bisa menerima panggilan di gurun itu dan berbicara dengan salah satu kliennya tentang kesepakatan bisnisnya dengan perusahaan Cina. Lalu beberapa menit kemudian, mereka akhirnya tiba di rute tempat domba liar berada. Saat mereka mulai mendirikan kemah di gurun, John berhenti sejenak dan mengagumi pemandangan, tersemangat untuk mengejar buruannya. Ketika malam tiba, mereka menyalakan api unggun dan makan malam. John bertanya mengapa Ben tidak ikut saja dengan pacarnya dan melanjutkan kuliah. Ben pun menjawab bahwa menjadi seorang pemandu adalah bisnis keluarganya yang diwariskan kepadanya setelah orang tuanya meninggal. Selain itu, ia juga menggunakan keahliannya untuk membantu polisi dalam kasus orang hilang. Lalu Ben menceritakan sebuah kasus, sebuah keluarga kehabisan bensin di jalanan menuju gurun dan mencoba berjalan melintasi dataran untuk mencari bantuan. Namun tragisnya mereka harus kehilangan nyawa karena kehausan dan cuaca yang begitu panas. Sejak insiden itu, Ben berjanji pada dirinya akan tetap tinggal di wilayah itu, membantu polisi menemukan orang-orang yang tersesat, serta mencari hewan-hewan yang hilang. Setelah percakapan tersebut, mereka berdua pun beristirahat. Namun, begitu fajar tiba, John pun membangunkan Ben untuk memulai perburuan mereka. Let's go, Ben. Setelah berjalan beberapa meter, mereka menemukan dua televisi tua yang diletakkan di tanah. Ben mengatakan itu digunakan oleh klub menembak kota, dan tanpa berpikir panjang, John mengokang senjatanya dan menembak target. Membuat televisi hancur berkeping-keping. Ben sangat tidak menyukai hal itu, karena ia tahu suara tembakan itu hanya akan menakuti domba liar. Tetapi, John ingin membuat perburuan lebih menyenangkan,
dan mengatakan karena itulah tujuannya berburu. Dan ia pun sudah menunggu 10 tahun untuk mendapatkan izin berburu dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ben pun curiga, lalu meminta John menunjukkan mengecek ulang izinnya. Mind if I just double check that permit? John pun kemudian membuka saku jaketnya. Namun alih-alih ia menunjukkan surat izin berburunya, ia malah mengeluarkan seikat uang $100 dan mengatakan bahwa dengan uang ini ia telah meyakinkan sheriff untuk memberinya izin. Dengan kata lain, ia sudah menyogok sheriff tersebut. Lalu, John pun menawarkan hal serupa kepada Ben sebagai uang imbalan atas kesaksian Ben. Karena Ben membutuhkan uang dan tergiur dengan jumlah uang yang ditawarkan, ia pun menerima uang sogokan tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka pun berhenti di sebuah kaki gunung dan mengamati buruan mereka, mencari tanda-tanda adanya domba liar. Menggunakan monokular, Ben mencari hewan di titik tertinggi ketika ia melihat sosok lewat di puncak gunung. John pun melihat hal yang sama dan tanpa berpikir panjang lagi, ia membidik dan menembak ke arah bukit. John pun mengenai target dengan tepat. John pun senang akhirnya mengenai hewan itu dan berlari untuk melihat buruan yang telah ia tembak barusan. Namun, begitu mereka mendaki bukit itu, Ben menemukan bahwa John telah menembak Charlie, seorang pemandu tua dan merupakan sahabat serta mentornya Ben. John pun seketika panik, karena target yang ia tembak bukanlah seekor domba liar, melainkan seorang manusia. Oh my God, Jesus Christ! Ben pun berinisiatif untuk membawa Charlie ke kota untuk mendapatkan pertolongan, dan menyuruh John untuk tinggal dengan Charlie, sementara ia segera mengambil jeep milik John untuk membawa Charlie ke rumah sakit. Sementara itu, John mencoba menghubungi agennya, lalu menceritakan apa yang terjadi dan meminta solusi. Namun yang lebih buruknya lagi, jika kasus ini sampai diketahui oleh orang banyak, tentu John tidak akan bisa menutup kesepakatan dengan mitra-mitra bisnisnya, dan nama John akan dicap jelek oleh mitra bisnis dan seluruh perusahaannya kemungkinan akan bangkrut. Saat Ben sampai di kaki bukit, ia pun bergegas untuk menjemput Charlie. Namun ia mendengar tembakan lain dari puncak bukit itu. Ternyata, John berinisiatif mengambil senapan Ben yang sengaja ia tinggalkan ketika turun di bawah untuk mengambil mobil. Di sana, John tanpa ragu-ragu menembak Charlie menggunakan senapan Ben. Ia beranggapan, jika Charlie selamat, ia bisa menceritakan dan memberikan kesaksian pada pihak yang berwenang. Lalu, bersamaan dengan itu pula ia menarik kokangan peluru dari senjatanya Ben dan melemparkannya, membuat senapan itu tidak bisa digunakan lagi. Beberapa saat kemudian, Ben pun tiba dan bertanya apa yang terjadi. John pun menjawab bahwa ia harus membuat keputusan. Ia memberitahu Ben tentang bisnisnya, dan bahwa jika pesaingnya mengetahui insiden ini, perusahaannya akan ditutup. Karena itu, mereka berdua harus merahasiakan kejadian ini dan menguburkan saja tubuh Charlie di gurun tersebut. Awalnya Ben menolak, tetapi John bersikeras serta menjebak Ben ke dalam kasus tersebut. Ia mengatakan, jika Ben membawa jasad Charlie ke pihak yang berwenang, mereka akan melihat dan menyimpulkan bahwa pria itu ditembak dengan senjata yang berbeda. Dan hal itu hanya akan meningkatkan kecurigaan bahwa pembunuhan itu adalah kejahatan yang direncanakan, dan Ben juga akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Akhirnya, John mencoba meyakinkan Ben dengan cara lain. Ia mengatakan, jika Ben bekerja sama dengannya dan tutup mulut, maka Ben akan mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi bersamaan dengan Lena dan masa depan mereka itu akan dijamin oleh John. Menghadapi dilema tersebut, Ben yang awalnya ragu-ragu untuk menerima, namun akhirnya menyerah juga, setelah diiming-imingi dengan berbagai macam fasilitas yang bakal ia dapatkan. Lalu mereka berdua pun berjabat tangan, menyepakati kesepakatan tersebut. Now your life, it's never gonna be the same. Setelah itu, Ben pun menguburkan tubuh Charlie. Tetapi melihat pria yang ia kenal seumur hidupnya dihilangkan secara tidak adil, Ben pun diliputi rasa penyesalan dan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan.
Ia pun berpura-pura ingin mengambil air dari mobil jeep itu. Ben pun berusaha mencari alat komunikator di dalam ranselnya. Namun John yang mulai curiga segera memergoki Ben dan menodongkan senjatanya kepada Ben dan meminta Ben untuk menjauh dari mobilnya. Get away from the goddamn car! God damn it! What is... John pun marah ketika ia menyadari ia telah dikhianati oleh Ben dan dengan senapan yang mengarah ke Ben, John memerintahkan Ben untuk melepas semua pakaiannya. Ben pun mencoba berargumen dan beralasan bahwa John tidak akan membunuhnya. Namun John memberikan tembakan peringatan dekat ke arah kaki Ben, membuktikan bahwa ia tidak segan-segan untuk membunuh Ben. Tanpa pilihan lain, Ben pun mulai melepas pakaiannya dan bertanya apa yang sedang John rencanakan. John pun mengarang cerita bahwa Ben kehilangan akal serta frustrasi karena putus dengan pacarnya. Dan selama perburuan, ia mencoba menyerang John dan John pun terpaksa membela diri.